Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Anak tiri bernama sekolah swasta. Saudara-saudara, proses penerimaan peserta didik baru di Kota Kupang misalnya sudah selesai ya. Sudah ditutup pada tanggal 10 Juli 2023 yang lalu. Lalu seperti apa ya hasil dari proses penerimaan peserta didik ini? Nah, ini ada data yang mengejutkan kita dan juga data ini mengindikasikan bahwa memang sekolah-sekolah swasta itu menjadi seperti anak tiri dalam proses pendidikan kita. Ya, kurang diperhatikan, tidak diberi ruang keadilan, karena itu memang sekolah-sekolah swasta ini kesulitan untuk mendapatkan peserta didik baru. Nah, saya sajikan data ini buat Anda ya, berdasarkan data dari Badan Musyawarah Persekolahan Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya ambil dari media online yang saya baca. Itu disampaikan bahwa dari 43 sekolah swasta yang ada di Kota Kupang, ini setingkat SMA SMK, baru 2 sekolah swasta itu yang sudah sesuai dengan rombel. Artinya penerimaan peserta didik barunya sesuai dengan rombel. Itu di SMA Giovanni dan di SMK Citra Bangsa. Baru 2 dari 43 sekolah. Nah, sedangkan 41 sekolah itu belum sesuai dengan kuota. Dari 41 sekolah, ada 16 sekolah yang belum menerima satu pun siswa baru. Bayangkan, ya, 16 sekolah belum menerima satu pun siswa baru. Dan ada sebanyak 21 sekolah yang memang mereka sudah mendapatkan siswa baru, tetapi belum sesuai dengan rombel. Karena kita tahu, satu rombel itu berjumlah 36 siswa. Artinya, mereka sudah mendapatkan siswa baru, tetapi mungkin jauh di bawah itu ya jumlahnya. Nah, ini memang satu kenyataan yang miris ya buat kita ya. Karena memang kita melihat bahwa semacam ada ketidakadilan, ada dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bahkan dalam proses penerimaan siswa baru. Nah, kalau kita melihat ya, seberapa banyak kontribusi dari SMP yang ada di Kota Kupang untuk lulusannya masuk ke SMA atau SMK di Kota Kupang. Nah, berdasarkan data BMPS, saya sajikan di sini ya. Di Kota Kupang itu ada 60 SMP dan pada tahun 2023 ini 60 SMP ini mengirim sebanyak 6.219 lulusan atau tamatan. Jadi ada 6.219 tamatan dari SMP yang akan masuk ke SMA. Ya. Nah, kalau kita lihat ya surat keputusan Juknis Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi NTT untuk 21 SMA atau SMK negeri yang ada di Kota Kupang, itu kapasitas rombelnya sebanyak 7.000, saudara. Kapasitas rombelnya 7.000, sedangkan tamatan SMP se-Kota Kupang itu 6.219. Kalau kita hitung lurus, artinya semua tamatan SMP di Kota Kupang itu terserap ke sekolah negeri, ya, ke SMA atau SMK negeri. Bahkan masih kurang karena kapasitas rombel SMA SMK negeri di Kota Kupang tahun 2023 itu sebanyak 7.000. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta? Ya. Dari mana mereka mendapatkan siswa baru kalau tidak diberi peluang dan tidak diberi ruang oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait. Nah, ini menarik buat kita saudara bahwa memang sekolah-sekolah swasta kita yang di Kota Kupang ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik ya, sedang dalam kondisi yang mungkin juga sekarat, dalam kondisi yang sedang bergumul dengan persoalan besar. Mengapa? Karena mereka kesulitan mendapatkan peserta didik baru. Banyak peserta didik baru itu mengalir ke sekolah-sekolah negeri. Apalagi sekolah negeri itu menerapkan 3 kali tahap penerimaan siswa baru, ya, tahap online 1, tahap online kedua, dan bahkan tahap offline. Karena itu kita lihat memang menumpuk sekali ya peserta didik kita di sekolah-sekolah negeri, baik SMA atau SMK. Bahkan rombel mereka itu ditambah menjadi belasan rombel sekarang. Kalau satu rombel itu 36, kalau 10 rombel kan sudah 360. Kalau misalnya itu menjadi 14 rombel, sudah berapa? Artinya memang ada penumpukan siswa baru itu di sekolah-sekolah negeri. Dan sekolah swasta itu semacam apes ya, untuk mendapatkan siswa menjadi sangat susah. Karena orang tua
ya anak-anak cenderung untuk pergi ke sekolah negeri. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Pemerintah harus hadir ya dalam persoalan ini. Tidak boleh diam, tidak boleh menyerahkan ini seperti semacam ke dalam sistem pasar bebas. Tidak bisa. Pemerintah harus intervensi, harus hadir, harus tunjukkan ya, berikan rasa keadilan bagi sekolah-sekolah swasta. Karena itu memang sistem zonasi yang sudah diterapkan itu harus ya ditertibkan, harus ditegakkan. Zonasi harus berjalan. Karena itu para siswa misalnya yang tinggal di dekat sekolah terdekat harus diarahkan ke situ. Kecuali misalnya anak-anak yang punya jalur prestasi atau mengikuti orang tua pindah, mereka bisa ke sekolah lain. Tetapi yang domisili di dekat sekolah, mereka harus bersekolah di situ. Harus diatur ini. Kalau tidak maka orang akan rame-rame ke sekolah negeri. Sedangkan sekolah-sekolah swasta itu akan ditinggalkan. Nah, ini memang di satu sisi tidak bisa kita salahkan kepada anak didik atau orang tua. Tapi juga misalnya kesiapan sekolah swasta untuk menerima peserta didik. Atau juga mungkin dilihat dari aspek kualitasnya. Tetapi sebagai regulator, ya, pemerintah mesti mendistribusikan ini supaya minimal sekolah-sekolah swasta juga mendapatkan peserta didik baru. Ya, Anda bayangkan kalau dari 16 sekolah sampai saat ini ya tanggal 10 misalnya tidak mendapatkan peserta didik baru, ini menjadi ancaman yang besar. Bisa saja 1-2 tahun ke depan sekolah-sekolah swasta ini akan ya mati dengan sendirinya. Dan kalau seperti itu maka ini juga adalah bagian dari proses pembunuhan karakter sekolah-sekolah swasta. Karena itu pemerintah mesti hadir, ya. Harus dibatasi rombel di sekolah-sekolah negeri. Berani membatasi, misalnya cukup 8 rombel. Cukup 8 rombel. Tidak boleh menerima lebih dari itu. Mengapa? Karena siswa yang datang, kemudian yang melebihi dari 8 rombel harus pergi ke sekolah lain. Dan kalau di semua sekolah negeri itu sudah penuh rombelnya, maka pasti akan terdistribusi ke sekolah-sekolah swasta. Itu berarti akan tercipta keadilan, ya, ruang keadilan bagi sekolah-sekolah swasta untuk mendapatkan peserta didik baru. Ini mesti diatur. Tidak bisa dinas melakukan pembiaran. Tidak bisa dinas melihat nanti akan kita lihat di lapangan. Tidak bisa. Dinas pendidikan harus bersikap, harus tegas, ya, harus tegakkan sistem zonasi itu. Harus memberikan keadilan kepada sekolah-sekolah swasta. Mengapa? Karena dulu sebelum ada sekolah-sekolah negeri ini, sekolah swasta sudah hadir duluan. Sudah membesarkan anak-anak NTT, ya, sudah menjadi pemimpin-pemimpin di NTT, banyak lahir dari sekolah-sekolah swasta. Banyak yang bertumbuh dari rahim-rahim sekolah swasta. Jadi jangan anggap remeh sekolah swasta, jangan membiarkan sekolah-sekolah swasta kita ini kesulitan mendapatkan siswa baru lalu akhirnya mati sendiri. Pemerintah harus hadir. Karena itu kita berharap agar proses penerimaan peserta didik baru selesai, tapi segera dilakukan evaluasi. Ya, lakukan evaluasi agar di sekolah-sekolah negeri yang rombelnya terlalu banyak bisa dialihkan ke sekolah lain atau sekolah swasta. Bahkan kalaupun masih ada kuota untuk sekolah-sekolah swasta menerima siswa baru, segera diberikan agar sekolah-sekolah swasta juga bisa mendapatkan peserta didik baru dan mereka juga turut berkontribusi untuk pembentukan anak-anak bangsa, ya, untuk pendidikan anak-anak bangsa. Saya pikir ini hal serius, ya, jangan dibikin semacam dagelan. Ini serius, pemerintah harus serius, ya. Negara mesti hadir untuk melindungi sekolah-sekolah swasta. Karena apa? Karena sekolah swasta itu bukan anak tiri, ya, jangan menganaktirikan mereka. Karena apa? Banyak pemimpin negeri ini, banyak pemimpin daerah ini, ya, itu lahir dari rahim sekolah swasta. Oke? Ya. Demikian, semoga catatan ini, ya, bermakna dan bisa membuat para pemangku kepentingan peduli terhadap nasib sekolah swasta. Terima kasih, ya, sudah menyaksikan, sudah mendengarkan. Salam sehat dan Tuhan memberkati.